Konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi (NSB). Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Konsep dualisme juga mempunyai 4 unsur pokok. Yang pertama, dua keadaan yang berbeda di mana sebagian bersifat superior dan lainnya bersifat inferior yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Misalnya, hidup berdampingannya antara metode produksi modern dan tradisional pada sektor perkotaan dan pedesaan, antara orang kaya berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali, antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara lemah. Semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis. Yang kedua, kenyataan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan tradisional. Keadaan tersebut bukan fenomena yang sementara, yang karena waktu, perbedaan antara keadaan yang superior dengan inferior itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan kata lain, hidup berdampingannya antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Yang ketiga, derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Misalnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri di negara maju dengan di NSB tampak semakin jauh dari tahun ke tahun. Yang terakhir, keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan underdevelopment. Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka dualisme dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan yang terakhir dualisme regional. Selanjutnya yaitu dualisme sosial, merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda, J.H. Buka, tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia, di mana pada suatu masyarakat kemungkinan berlaku dua sistem sosial yang tidak sama. Ia mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama semangat sosial, kedua bentuk organisasi, dan ketiga yaitu teknologi yang mendominasinya. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri tersebut disebut dengan sistem sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut masyarakat yang homogen jika di dalamnya hanya terdapat suatu sistem sosial. Namun, dalam suatu masyarakat bisa juga terdapat 2 sistem sosial atau lebih. Masyarakat seperti itu disebut dengan masyarakat dualistik atau majemuk. Di dalam masyarakat yang dualistik, ada 2 sistem sosial yang wujud secara berdampingan, di mana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya, sedangkan sebaliknya. Keadaan dualistik tersebut disebabkan oleh adanya sistem sosial yang lebih modern, terutama berasal dari negara barat yang kemudian berkembang dari negara lain sebagai akibat dari adanya penjelajahan dan perdagangan internasional sejak abad yang lalu. Penetrasi sistem sosial yang baru menyebabkan kegiatan dan cara berpikir sebagian masyarakat di negara jajahannya sama dengan yang terdapat di negara-negara yang sudah lebih maju. Sementara itu, di lain pihak perubahan sistem sosialnya sangat kecil sekali, sehingga keadaan yang terjadi setelah adanya penetrasi tersebut tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Penetrasi yang terjadi sebagian besar berasal dari penetrasi dalam bidang politik, yaitu berbentuk penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara barat terhadap sebagian besar daerah di Asia dan Afrika. Kemudian berbentuk pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi modern seperti mengembangkan perkebunan-perkebunan yang ditanami tanaman, ekspor dan perusahaan-perusahaan pertambangan.
Oleh karena itu, di dalam masyarakat tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kegiatan dan organisasi ekonomi yang dikembangkan menurut cara-cara modern yang menggunakan teknologi modern dengan organisasi masyarakat berkembang menurut cara tradisional yang telah biasa dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya, timbullah apa yang dinamakan dualisme sosial, di mana dalam masyarakat tersebut terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda dan kedua wujud tersebut secara berdampingan. Selanjutnya, dualisme ekologis. Pada tahun 1963, ada seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga, yaitu bernama Clifford Geertz. Clifford Geertz ini mengenalkan konsepnya tentang dualisme ekologis. Nah, kalau menurut Geertz ini, dualisme itu ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Jadi, di setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. Geertz juga menggambarkan adanya stabilitas dualisme ekologis tersebut dengan menunjukkan bahwa dualisme prakolonial Indonesia itu semakin menguat karena dengan adanya intervensi kolonial. Nah, bukannya semakin menurun atau berkurang, Geertz juga menjelaskan konsepnya tentang dualisme ekologis ini dengan menggunakan kasus di Indonesia. Ia menjelaskan tentang adanya perbedaan di antara Indonesia dalam dan juga di Indonesia luar. Indonesia dalam. Nah, kalau dalam Indonesia dalam ini direpresentasikan oleh Jawa, merupakan sistem ekologis padat karya yang ditandai oleh pertanian padi, tebu, dan tanaman lainnya yang membutuhkan kondisi iklim tropis dan semi tropis dan membutuhkan banyak air. Sementara Indonesia luar ditandai oleh pertanian padat tanah dan padat modal, produk padat karya seperti produk tambang, karet, dan kelapa sawit. Menurut Bahirawi Sanusi 2004, dualisme merupakan himpunan masyarakat yang berbeda yang memungkinkan pihak yang termasuk superior dan yang inferior hidup berdampingan di suatu tempat yang sama. Selanjutnya, dualisme teknologi. Menurut Higgins, sektor modern terpusat pada produksi komoditi primer dalam pertambangan dan perkebunan. Sektor modern itu mengimpor teknologinya dari luar negeri. Teknologi impor yang digunakan dalam sektor modern tersebut bersifat hemat tenaga kerja, di mana secara relatif modal lebih banyak digunakan. Keadaan ini berbalikan dengan keadaan pada sektor tradisional yang ditandai oleh besarnya kemungkinan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja serta penggunaan metode produksi yang padat tenaga kerja. Perkembangan sektor modern terutama sekali merupakan respon terhadap pasar luar negeri dan pertumbuhannya hanya mempunyai dampak yang kecil terhadap perekonomian lokal, sedangkan perkembangan sektor tradisional yang sangat terbatas karena kurangnya tabungan. Dengan kata lain, dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan produksi dan organisasi produksi yang modern, yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor modern antara lain industri minyak, industri pertambangan lainnya, perkebunan yang diusahakan secara besar-besaran, industri pengolahan, transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi teknologi rendah antara lain yaitu pertanian pangan, industri rumah tangga, pertanian barang, ekspor yang menggunakan metode dan organisasi produksi yang tradisional, dan lain-lainnya. Faktor lain selain penggunaan modal yang lebih banyak yang menyebabkan
perbedaan tingkat produktivitas antara sektor modern dan sektor tradisional menjadi sangat tinggi, antara lain tingkat pendidikan para pekerja, teknik produksi, dan organisasi produksi. Sekian, terima kasih.